Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pagi. Saya Mustafa dari Balikpapan, Pak. Mustafa. Ya. Ya, pertanyaannya apa Mustafa? Jadi pertanyaannya ini saya beberapa kali saya bantu kawan-kawan untuk membantu usaha bisnisnya. Namun dalam perjalanan itu saya selalu dikerjain sama mereka, Pak. Dikerjainnya gimana? Maksudnya tuh ditipu. Ditipunya gimana? Maksudnya misalnya saya kasih modal, nanti mereka mainkan modal itu sehingga uang tidak kembali, Pak. Gampang, Pak. Orang yang pakai celana dalam dibalik atau orang yang tidak pernah pakai celana dalam tidak akan kena tipu. Nah, Bapak naruh duit di mana aja. Misalkan ini celana dalam saya dibalik. Ya. Ada orang pinjem duit saya. Ya. Ya udah kita pinjemin. Ya. Nah, dianya nggak bisa balikin. Itu langsung mati tuh, Pak. Lumayan, Pak, buat ngurangin penduduk. Bantu program pemerintah. Baik, Pak Haji. Itu yang pertama. Jadi kalau celana dalam Bapak nggak dipakai atau Bapak celana dalam dibalik, ada yang nakalin masalah uang Bapak dinakalin. Misalkan dia mau pinjem kita kasih, terus dia niatnya nggak mau balikin, itu pasti mati, Pak. Pasti itu anjur. Apalagi Bapak pakai celana dalamnya dibalik atau Bapak nggak pakai celana dalam, Bapak dibully di medsos. Kan sekarang banyak nih ya, Pak. medsos pada bully orang. Ya. Itu yang bully mati, Pak, udah pasti mati. Kok gitu? Ilmu kearifan lokal. Ya. Kan banyak sekarang yang di medsos yang tukang bully udah pada mati kan? Ya. Itu karena yang dibully pada pakai cadamnya dibalik. Kan dia lapor ke kita, Pak Haji makasih ya, yang bully gue sekarang udah pada mati. Alhamdulillah. Terus coba Bapak lihat di medsos deh. Baik, rame yang bully, saya juga rame. Ya. Tinggal nunggu waktunya bentar lagi ya. Satu-satu matinya. Baik. yang kedua, Pak Haji. Ya. Setiap kali beberapa kerjaan mau masuk, sudah di depan mata itu akan jadi duit. Itu selalu gagal, Pak Haji. Gampang, Bos. Dalam lo dibalik aja, Bos. Nanti masuk. Aja. Yang pending masuk semua. Baik. Dahsyatnya cadam. Jadi gini, kalau orang pakai cadam dalam dibalik, kalau dia tes CPNS nggak pernah nggak masuk, pasti lulus. Jadi kita mau tes PNS nih, CPNS. Cara dalam kita dibalik tes, pasti lulus. Apalagi dia sedekah pembersih WC 1 juta, pasti lulus. Apalagi dia dilangkain ibunya sebelum tes, pasti lulus. Gitu. Kalau perempuan ya BH-nya dibalik, cara dalamnya dibalik. Ikut tes CPNS, pasti lulus. Kan kemarin yang ikut tes Akmil, tes Akpol banyak, Bos, yang lulus. Cuman cara dalam dibalik. Daripada bayar, Bos. Masuk secaba, sekolah calon bintara, nggak murah, Bos. Ada yang 500, ada yang 600, ada yang 700. Coba pakai cadam dibalik, lulus. Baik. Halo Pak, dibalik, biar balikin PS ya. Baik, Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong. Celana dalam dibalik. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Entin Kartini dan saya datang ke sini udah keempat kalinya, Pak Haji. Ya. Pas waktu pertama saya melaksanakan ilmu RDAY kurang lebih sampai sekarang 3 bulan. Terus pertama melaksanakan kearifan lokalnya dijalanin dan ibadah ekstrimnya juga alhamdulillah nggak pernah bolong. Pas sampai kemarin ijab kabul sama anak yatim umroh, berarti tanggal 26 saya kesini. Nah dari situ sampai sekarang hajatnya malah lemot, tapi emang kearifan lokalnya saya tinggalin gitu, Pak. Terus ibadahnya tetap berjalan, jarang bolong gitu. Cuma kearifan lokalnya saya tinggalin total, dan yang 18 sifat itu nggak bisa dihindar emang soalnya. Terus? Yang jadi pertanyaannya itu diharuskan gitu, kearifan lokalnya jangan ditinggal gitu. Iya, Ibu mau kearifan lokalnya menyusahkan Ibu gak ilmu kearifan lokalnya? Enggak, cuma itunya males banget, lebih-lebih mau ibadah gitu, Pak Haji. Yang mana yang ilmu kearifan lokalnya yang males? Yang Pak Haji sarankan waktu itu pencerahannya
yang 99 kali nenen itu Pak Ji. Oh ya. 99 kali nenen yang kanan. Ya. Ganti lagi 99 kali yang kiri. Itu males banget ngelaksanainnya. Apa yang males? Kan ada uangnya. Iya, ya itu dia. Wanita yang hobinya nenenin pasangannya. Ya. Bukan istri yang nenenin suaminya. Tapi wanita yang nenenin pasangannya. Itu bonus Bu. Saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Iya. Contohnya apa? Itu kan embe bukan suami istri. Lihat tuh. Cuman yang saya Nenenin Bu tinggal. Ibu kalau manggil suami apa? Bapak. Bapak, nenen, bapak, nenen. Nanti bonusnya kan bisa umroh Bu. Iya, saya juga itu alhamdulillah dari pertama sampai bulan kemarin kurang 2 bulan lebih lah. Itu saya udah nikmatin hasilnya dan banyak rezeki yang nggak disangka-sangka, walaupun masih Pak Haji bilang itu cuma recehan gitu. Dan saya sudah serahkan lagi ke yang lebih berhak, yang itu ke anak yatimnya lagi. Itu hasil nenennya itu Pak Haji. Ada hasilnya memang, cuman pas tanggal 26 ke sini berarti 17 kali, males banget. Itu nol rupiah, nggak ada yang masuk Pak Haji. Ya. Makanya saya tanya itu diharuskan gitu. Harus, walaupun Bu. Iya. Orang yang nenenin pasangannya itu saldonya nggak pernah di bawah 10 M. Pihak istri ya. Iya. Pasangannya saldonya nggak pernah di bawah 10 M. Cuman modal nenen Bu. Iya. Pasangan kalau ngasih, jadi perempuan kalau ngasih lihat nenennya doang, belum nenenin, cuman ngasih nenen. Misalkan ibu telepon nih, video call nih. Nah pasangan ibu ngasih, nih nenen aku gitu kan. Itu 5 juta tuh Bu, langsung dibayar kontan. Baru video call doang ngasih lihat nenen 5 juta. Nah kalau nenenin bisa 50 juta. Bisa 5 juta. Ya bisa 50 juta, 10 kali lipatnya. Mendingan nenen ibu dijejerin. Saya juga merasa aneh Pak Haji. Anehnya apa? Saya kan heran, kata saya kan nggak pernah bolong gitu, bangun jam 00, senyum, mandi pandan, tahajud, ngaji. Ya emang itunya nggak dilaksanain, ya malah begitu hasilnya gitu. Apakah ini diharuskan gitu? Harus Bu. Iya. Berat gak? Enggak lah. Kan ibu belum dibayar kontan nanti sama Allah. Ya enggak lah. Sekarang gini Bu, mendingan. Ya. Ibu jangan kasih nenen suami dulu, jangan. Jadi ibu buka dulu BH-nya, kasih lihat nenennya doang ke suami ibu. Pak, mau lihat nenen nggak Pak? Itu dibayar kontan sama Allah 5 juta. 5 juta. Baru ngasih lihat doang. Iya, itu nanti kesalahannya dari saya, Apa? Dari saya kesalahannya, saya yang males ngasihnya gitu Pak. Kan cuma ngasih lihat doang. Baru ngasih lihat, belum nenenin belum. Nanti 5 juta. Pada saat suami berdiri baru mengarahkan nenen ibu langsung pakai periwitan. Offside. Iya. Jadi ibu nanti pada saat mau ngasih lihat nenennya, ibu mesti beli periwitan dulu, takutnya offside. Iya. Jadi ibu buka BH-nya, atau ibu nggak usah pakai BH, daster ibu buka ke atas, daster ibu buka ke atas, ibu kasih lihat nenennya ke suami ibu. Bapak, ini apa nih Pak? Dia bilang katanya kalau saya nggak mau ngasih, dianya juga nggak mau minta, katanya malah gitu nang tanya. Makanya ibu mesti beli periwitan. Periwit. Ya. Cuma itu manjur bener Pak Haji. Manjur. Udah ngelaksanain itu bener manjur. Baru ngasih lihat nenen ke pasangan kita, itu dibayar kontan 5 juta. Kalau kita nenenin bisa 500 juta. Baru ngasih nenen doang bisa 500 juta.
Benar ini Bu. Nanti Ini saya panggil berarti saya testimoninya. laksanain lagi gitu Pak Haji. Laksanain lagi gitu, mulai lagi. Laksanain lagi ya. Iya, iya. Sip, tepuk tangan dong. Hari ini kita topik pembahasannya nenen. Nenen. Ya Pak, Bapak kalau nggak nenen jangan nanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, Pak, maksudnya kita ngomong nenen-nenen bukannya aliran sesat, bukan. Ini namanya udah malam ya. Humor. perkenalan nama saya, kalau di tempat Mbak Ayi itu saya kasih nama Pak Udin. Udin, tapi aslinya Muflihudin. Kenapa nggak diganti jadi Udin kaget? Udin Belum, kaget. Oh iya. Ya, mohon maaf yang kemarin hari Jumat itu sodako Jumat itu 1 juta pada Bapak. Terus sekarang saya mau testimoni 2 hal. Yang pertama, saya pernah mengajukan utang ke bank 2 kali 3 kali bank itu ditolak. Kemudian yang ketiga kalinya anak saya mau mencoba ke BTN. Setelah itu saya meremes-remes alat saya, otong saya, terus untuk salaman pada petugas. Saya berniat ini karena ada petugas bank, maka ilmu Bapak Pak Haji Susanto saya pergunakan. Untuk itu saya mohon maaf memakai ilmu Bapak tapi belum izin secara langsung seperti ini. Alhamdulillah setelah salaman dia akhirnya memberikan respon yang sangat positif dan memberikan pinjaman sebanyak 120 juta untuk modal usaha anak saya berjualan online. Tepuk tangan dong. Kemudian yang kedua, dua tahunan saya punya sawah tapi tidak dibayar, disewa tapi tidak dibayar karena tidak ada uang. Lah setelah saya mendapatkan info dari Bapak Haji, maka saya centongnya meskipun bukan centong dari Pak Haji, tapi centongnya saya bawa ini Pak Haji. Ini centongnya. Oh iya. Alhamdulillah setelah saya centongnya sekitar 2 minggu, akhirnya berhasil dikasih uang transfer 3 juta. Alhamdulillah. Oleh karena itu diantaranya adalah kita untuk sedekah 1 juta itu. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan ini Pak Haji. Anak-anak saya itu jualannya onlinean. Tapi sudah centong ini pakai centong karena belum centong yang asli dari Pak Haji. Mungkin kemanjurannya belum gitu dirasakan. Anak saya alhamdulillah ada 7 dan anak angkat 1 hingga 8. Semuanya onlinean. Tapi sudah centongi, sudah saya langkai. Tapi alhamdulillah memang belum diberi, tapi saya diperintahkan untuk sabar dan tidak boleh mengeluh, harus menjalani. Maka saya laksana itu. Oleh karena itu, yang kedua, anak saya mau pada tes CPNS, tapi tadi sudah dijawab. Ya. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara saya itu pada sakit Pak Haji. Adik saya 2 sakit, yang sakit jantungan dan yang satunya itu pengen sembuh apa pengen mati? Gimana Pak Haji? Pengen sembuh apa pengen mati? Ya normalnya pengen sembuh Pak Haji. Oh iya. Terus yang nanti dicentongin, kasih centong. Adik saya itu stroke. Lah yang saya putar sudah saya kasih centong Pak Haji. Tapi centongnya seperti ini, oleh karena kita mohon izin. Manjur. Ya memang sudah kasih. Oleh itu ini mohon izin pada Pak Haji untuk mengizinkan untuk memakai centong itu. Boleh. Nanti dicentongin. Sembuh. Terus untuk centongnya bagaimana Pak Haji ini? Apa bisa dipakai terus? Bisa. Apa mau dikasih centong yang baru? Bisa. Pakai itu bisa. Bisa? Ya. Sip, tepuk tangan dong, luar biasa. Yuk, Ibu apa?
Ibu apa? Ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji, Ya. saya Sarmilah dari Lampung Utara. Ya, pertanyaannya apa Ibu Sarmilah? Saya mau testimoni Pak Haji. Boleh. J. Eman Setman. Saya mempraktekkan ilmunya Pak Haji, Ya, CD terbalik dan BH terbalik. ya, Nah, pertama anak saya kan mau ujian kelas 6. ya. Saya langkahin tuh 9 kali. Terus aku pakein, suruh pakai CD terbalik sama daleman terbalik. Ya, Alhamdulillah Pak Haji, Ya. nilainya bagus. Terus yang kedua, suami saya tuh kan mau beli semen, nggak sendirian, katanya pulang lagi, bilang katanya semen 57 masak, wong semen udah turun. Udah besok saya sama saya aja berangkatnya. Terus saya ikut Pak Haji, pakai CD terbalik sama BH terbalik. Nyampe situ harga 57, harganya tinggal 52 Pak Haji. 5.000 kan lumayan ya. Turun. Terus belinya berapa? 40 sak. 40 sak dianterinya 80 sak Pak Haji. 80 sak. Iya. Iya. Alhamdulillah. Bu, kalau boleh Bu, ini kan bapak juga lagi bangun rumah. Bisa gak pinjem celana dalam Ibu? Biar kejadiannya sama kayak Ibu. Ya tapi kan saya lihat Pak Haji itu dari YouTube. Ya. Nah suami saya itu nggak suka Pak Haji. Nggak suka? Apa itu iya, kayak gitu kok didelok-delok katanya. Iya. Terus aku ngumpet-ngumpet kalau lihat itu, nunggu Ya. dianya pergi. Ya. Terus kan saya ini petani, Ya. buruh noreh karet. Nah saya kan bermimpi bertemu sama Pak Haji, katanya kamu harus paksain datang ke kandang embek. Nanti kamu harus paksain sedekah sama anak yatim kurung gitu. Nanti kamu kalau sampai ke sini aku kasih uang bibit sama centong katanya. Nah terus saya kan mikir Pak Haji, gimana caranya ya? Suami saya nggak ngizinin, kan nggak apa itu sama acara ini kan nggak suka. Terus gimana caranya aku bisa ini? Nah aku kan terus mikir Pak Haji, saya kan noreh pohon karet tempat orang. Nah aku ini aja pakein ilmunya Pak Haji aja. Aku colek-colekin itu Pak Haji, alatnya yang untuk nyadap karet itu. Lumayan lah, biar ini buat apa? Ngumpul-ngumpulin datang ke sini, kupaksain datang ke sini kayak gitu Pak Haji. Ya. Dah begitu aja Pak Haji. Oke, tepuk tangan dong. Ya, Bapak dan Ibu pertanyaannya apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Haji. Ya. Saya Muhammad Yusuf dari Malang, Haji. Ya. Baru datang ke sini. Ya. Belum ngamalin ilmunya RDAY. Belum. Ya, belum. Oh, Saya ya. masih 1 minggu dapat info dari Ya. teman. Ya. Yang hajat saya ke sini ingin lunas hutang ya, Haji. Ingin lunas hutang, ingin doang Ya, kan? enggak. Ingin doang kan? Hutangnya supaya lunas gitu, Haji. Ya Punya udah, hutang. praktekin ilmu RDAY, bangun jam 00, Terus? senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Gitu Bisa? Ya. Oke. Ya. Praktek ya. Praktek itu aja dulu, Pak ya. Sip, ya. Terima kasih. Sekarang kita panggil Mas Peri. Tepuk tangan dong. Yo. Promosi, Bos. Promosi. Mana mic-nya? Ada? Yo. Ya. Terima kasih Pak Haji. Yo, sini. Promosi. Besok mau jalan-jalan ke Bali. Ya. Refreshing. Nanti ijab kabulnya di tengah laut. Di pinggir pantai. Ya. Ayo, Bos. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak Ibu di aula dan seluruh pemirsa YouTube di seluruh dunia ya, karena RDAY pemirsanya sudah di seluruh dunia. Serta kami bahkan kemarin dari Singapura, dari Malaysia dan negara-negara lainnya. Mestinya di Amerika, Cina dan lain-lain sudah banyak yang lihat RDAY. Bapak Ibu yang masih kebingungan datang ke RDAY bisa bareng kami dengan GG Travel
yang setar dari kota Klaten, Jawa Tengah. Kota Klaten adalah kota yang terletak antara kota Solo dan Jogja. Memang nggak terkenal ya. Kadang orang Jawa Tengah sendiri nggak tahu. Ya, memang nggak begitu terkenal. Tapi sejak ada EDIAY dan GG Travel sekarang banyak orang tahu. Bahkan orang Jawa Timur sekarang singgah di Klaten. Ya, jadi teman-teman nanti kalau butuh rumah singgah di Klaten terbuka 24 jam. Ya. Ya, Bu Nur Klatennya di mana, Bos? Tempat singgahnya, Bos? Di timur Polres Klaten ya. Jadi di Mojayan. Jadi kayak Bu Nur ini kan pasien lama ya. Sebenarnya udah kaya raya beliau. Di sini mau bersyukur ketemu anak yatim. Tadi ketemu lagi. Sekarang beliau sudah jadi miliarder alhamdulillah. Tapi masih ingat dengan saya. Siapa namanya? Bu Nur, Pak. Oh iya. Ya. Iya. Oh iya. Jadi beliau pasien di sini udah lama, alhamdulillah beliau sudah banyak sekali yang terkabul. Nanti teman-teman bisa cerita atau tanya ke beliau bagaimana kok cepat kabul. Saya ingin teman-teman yang di sini juga nggak usah lama-lama, karena sakit itu miskin itu sakit kawan, bener nggak? Sakit nggak? Sakitnya di mana? Oh iya. Ya, makanya biar nggak sakit, nggak mau disakiti, yang pertama kalau ingin kabul hajatnya harus bahagia. Ya, teman-teman udah bahagia belum? Ya, ini mengutip kisah Haji Marko ya. Haji Marko dulu di sini udah 7 bulan, sudah sedekah ekstrim, ibadah ekstrim, ternyata belum kabul-kabul. Tanya ke Pak Haji, kenapa Pak Haji kok aku belum kabul-kabul? Dilihat sama Pak Haji, dilihat kaki sampai kepala. Oh, tengah-tengah ngaceng ya. Salah ya. Ya, ternyata sekarang gitu Bapak Ibu. Kegiatan Haji Marko gak ada yang lain cuma itu. Ya, setelah tanya ke Pak Haji, aku kenapa Pak Haji kok gak kabul-kabul? Kamu cuma kurang bahagia. Ya, pertanyaannya, Bapak Ibu sudah bahagia belum? Yakin bahagia? Ya, akhirnya beliau liburan keliling Eropa selama 1 minggu. Sekarang pulang-pulang sudah punya 21 ruko dan 17 kontrakan. Tepuk tangan Ya. dong. Haji Marko. Ya, termasuk istri saya juga kemarin pas liburan Bali yang pertama dapat expander gratis tanpa bayar, tanpa nyicil ya. Nah, saya ingin teman-teman juga begitu. Makanya kita tiap 3 bulan ya ngadakan program liburan. Ya, jadi di bulan Juli kemarin kita liburan ke Bali, banyak sekali yang terkabul. Ada yang 61 miliar, 8 miliar, 7 miliar, yang ratusan juta nggak dihitung karena itu receh. Ya, receh bagi Pak Haji ya. Kita juga sama harus, pokoknya 100 juta ke bawah receh. Ya. Terus Bapak Ibu, bulan Mei juga kita ke Bandung, banyak juga yang lunas hutangnya. Nah, bulan ini di bulan Oktober teman-teman kita ngadakan lagi liburan ke Bali. Yuk, nanti bareng Bu Nur sebagai motivator beliau ya. Karena kalau ada beliau rame, seneng lah pokoknya, happy ya. Nanti kita jalan-jalan bareng bersama Bu Nur selama 4 malam 5 hari, dari 24 sampai 29. Startnya dari Yogyakarta atau dari kota Klaten. Ya, biaya hanya 2 juta rupiah Bapak Ibu. Itu PP sudah termasuk penyeberangan, makan minum, hotel dan lain-lain, kecuali oleh-oleh ya. Kalau oleh-oleh beli sendiri ya Ibu ya. Tapi kalau ibu-ibu butuh kontrol-kontrolan tak beliin ya. Di Bali banyak ya. Pak Haji butuh gak kira-kira nih? Nanti beliin Pak Haji ya. 5. Yang gede-gede ya. 5. Pak Haji beliin. Yang ukuran berapa tanya nggak? Ibu-ibu tanya dong. 17 cm. 17 cm. Ya, oleh-oleh itu di sana banyak ya, tercecer di pinggir jalan. Bu Ngati kok senyum-senyum, udah bayangin ya. Ya, teman-teman masih ada kuota, segera daftar ya di nomor telepon, nomor WA di 0812
797. Nomornya cantik, hanya 10 digit. Sekali lagi nomor WA-nya 0818-200-797. Ya. Dan bagi Bapak Ibu, terutama yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY dan sekitarnya, yang mau ke RDAY bisa bareng rombongan kami bersama GG Travel. Setiap minggu kita mengadakan keberangkatan. Ya, saat ini di bulan Oktober kita berangkatnya setiap malam minggu. Jadi jadwal berikutnya tanggal 19 Oktober. Start dari Kota Klaten jam 10 malam. Biayanya hanya Rp600.000 PP. Dengan fasilitas satu, setiap bisnya nanti ada TL-nya atau pemandunya yang suaranya bagus-bagus, pinter nyanyi lah pokoknya ya. Selanjutnya Bapak Ibu nanti bisa privat gratis dengan guru kita tercinta ya. Ngobrol 4 mata. Kalau di sini kan nggak marem ya, ngobrolnya terganggu. Privatnya di villa lagi. Pokoknya enak deh. Nah, di sana juga disediakan makan minum teman-teman. Makan minum juga sepuasnya. Sampai tadi ada yang bungkus ya. Gak apa-apa, boleh kok. Oh, selama persediaan masih ada. Ya, juga dapat sendok keramat gratis dan bisa tukar uang bibit. Jadi teman-teman dari mana saja, monggo apalagi yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat bagian timur, silakan bareng GG Travel, bisa hubungi nomor 0812 800 797. Sekali lagi nomornya 0812 800 797. Sekian teman-teman, terima kasih. Ya, oh ya Pak, ada yang tadi Baji, yang promo diminta Baji ke depan Ya. untuk promosi ya. Ya. Ya, monggo Pak, silakan. Ya, kasih tepuk tangan dulu dong. Beliau dari Jawa Timur ya. Mau menawarkan diri apa menawarkan rumah? Rumah. Oh, rumah ya. Ya, langsung aja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus dari Banyuwangi. Saya mau menjual rumah di Malang, Jalan Danau Sentani E3F nomor 20 Sawo Jajar Malang. Luas 300, harga 3,2 miliar. Nomor handphone atau WA 081 33 295 8515. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Siapa lagi yang mau nanya? Bapak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Nurna dari Merangke. Saya mau testimoni. Saya udah melakukan Testimoni man. melakukan itu Pak Haji selama 7 bulan. Alhamdulillah banyak keajaibannya. Yang terakhir kemarin anak saya mau ujian semester 2, dia pinginnya nilai IPK-nya 4 dan alhamdulillah terkabul. Terus banyak lagi testimoni hajat-hajat saya terkabul dari amanah-amanah sedikit-sedikit terlunaskan. Sekian. Udah. Ya. Sip, tepuk tangan kasih semangat.